Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di video aku kali ini. Di video kali ini aku akan membahas tentang penyusutan. Sebelumnya, perkenalkan, nama aku Siva Faujiah, mahasiswa semester 1 di Universitas Pancasakti Bekasi dari prodi akuntansi. Nah, materi yang akan aku jelaskan yaitu tentang penyusutan. Pasti kalian juga bertanya-tanya apa itu penyusutan, terus rumus penyusutannya yang seperti apa, dan cara penyelesaian soalnya bagaimana. Nah, di video kali ini aku akan menjelaskan dari pengertian penyusutan, rumus penyusutan, sampai tentang bagaimana cara menyelesaikan soal-soal dari penyusutan. Nah, untuk yang bertanya apa sih itu penyusutan? Nah, penyusutan adalah pencatatan nilai yang aset tetap perusahaan dalam periode tertentu yang berkurang nilainya seiring berjalannya waktu karena pemakaian keuangannya dan faktor lainnya. Nah, begitupun aset tetap ini merupakan bagian dari aktivitas perusahaan untuk menghasilkan suatu barang atau jasa, tetapi tidak untuk diperjualbelikan. Seperti contoh semisalnya kendaraan, bangunan, mesin, dan aset lainnya. Jadi aset tetap yang merupakan bagian dari aktiva perusahaan yang tidak diperjualbelikan itu adalah termasuk pengertian dari penyusutan. Ada contoh biaya penyusutan. Ini untuk orang-orang yang bertanya apa sih biaya penyusutan itu? Nah, atau ada berapa sih biaya penyusutan itu? Nah, di sini beberapa contoh biaya penyusutan yang biasanya tercatat dalam laporan laba rugi perusahaan. Diantaranya ada: pertama, ada biaya penyusutan mesin. Yang kedua, ada biaya penyusutan kendaraan. Yang ketiga, ada biaya penyusutan gedung dan bangunan. Yang keempat, ada biaya penyusutan peralatan kantor. Dan yang selanjutnya masih banyak lagi, contohnya seperti dari mesin, kendaraan, gedung, dan bangunan, atau peralatan kantor lainnya. Jadi, untuk yang bertanya apa itu rumus penyusutan dan bagaimana cara menghitungnya, di sini kita akan membahasnya. Yaitu ada beberapa metode tentang rumus dan cara menghitung dari penyusutan. Yang pertama, ada metode garis lurus atau bisa disebut straight line method. Yang pertama ini menjelaskan tentang jumlah yang sama setiap tahunnya selama masa manfaat aset. Cara menghitungnya: harga perolehan aset dikurangi dengan nilai sisanya diharapkan, kemudian dibagi dengan estimasi masa manfaat aset tersebut. Nah, untuk rumus dari metode garis lurus yaitu biaya penyusutan sama dengan kurung buka biaya perolehan aset dikurangi nilai sisa yang diharapkan, kurung tutup. Setelah itu kita bisa dibagi dengan estimasi masa manfaat aset. Nah, untuk contoh soalnya kita bisa ambil dari perusahaan A membeli aset dengan harga 100 juta rupiah dan nilai residu atau nilai sisa yang diharapkan senilai 10 juta rupiah per tahun. Berarti
Cara menghitungnya biaya penyusutan yaitu dengan rumus biaya penyusutan sama dengan kurung buka Rp100.000 dikurangi dengan 10 juta rupiah dan dibagi 10 ini dari tahunnya. Jadi bisa dihasilkan yaitu 9 juta per tahunnya. Nah, selanjutnya yang kedua ada metode saldo menurun atau declining balance methods. Nah, untuk kali ini caranya mengalokasikan jumlah yang lebih besar pada awal masa manfaat aset dan semakin kecil seiring waktu. Mengikat aktiva akan selalu mengalami penurunan. Nah, untuk rumus dari metode saldo menurun yaitu biaya penyusutan sama dengan nilai buku bersih. Jadi cukup simpel untuk rumus dari metode saldo menurun ini. Mari kita lihat contoh soal dari metode saldo menurun. Contoh soal dari metode nomor 2 itu jika perusahaan A mempunyai aset dengan nilai buku awal tahun sebesar 50 juta rupiah dan tarif penyusutan sebesar 20%, berarti kita bisa masukkan rumus seperti biaya penyusutan sama dengan 5 juta rupiah dikali 0,20 sama dengan 10 juta rupiah. Nah, dari mana 0,20 ini? Ini kita dapat dari 20%. Nah, 20% jika dihitung desimal 0,20%. Jadi 500 juta rupiah dibagi angka tahun. Nah, untuk metode jumlah angka tahun ini dihitung dengan mengalokasikan biaya penyusutan yang lebih besar di awal masa pemakaian aset tetap dan semakin kecil pada akhir masa manfaat. Namun perhitungannya berdasarkan porsi angka tahun. Jadi untuk rumusnya yaitu biaya penyusutan sama dengan biaya perolehan. Ini cukup simpel juga rumusnya. Yaitu kita bisa ambil dari perusahaan B membeli unit komputer seharga 50 juta rupiah dengan nilai residu atau nilai sisa yang diharapkan sebesar 5 juta rupiah. Adapun komputer tersebut diperkirakan memiliki manfaat selama 5 tahun. Nah, bisa dihitung jumlah AB sama dengan angka tahun yaitu 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5 sama dengan 15. Nah, biaya penyusutan tahun pertama yaitu 50 juta rupiah dikurangi 5 juta rupiah. Nah, dikalikan kurung buka 5 dibagi 15 kurung tutup sama dengan 15 juta rupiah. Selanjutnya ada metode unit produksi, yaitu rumus terakhir bisa menggunakan metode unit produksi, yaitu dengan menghitung biaya penyusutan atau output aset jumlah unit barang yang diproduksi atau jam operasi. Untuk rumus dari unit produksi bisa dilihat yaitu biaya penyusutan sama dengan kurung buka biaya perolehan aset dikurangi nilai sisa yang diharapkan.
kurung tutup dibagi perkiraan total produksi atau realisasi produksinya. Nah, berikutnya contoh soal dari metode nomor 4, yaitu apabila aset tetap perusahaan berupa mesin diperoleh dengan biaya 100 juta rupiah, nilai sisa yang diharapkan sebesar 10 juta, dan diperkirakan memproduksi 1 juta unit. Berarti untuk rumusnya bisa dilihat dari biaya penyusutan per unit sama dengan 100 juta rupiah dikurangi 10 juta rupiah dibagi 1 juta sama dengan 90 per unit. Jika mesin memproduksi 200 unit dalam 1 tahun, biaya penyusutan tahunan sama dengan Rp 200.000. Berarti 90 per unit sama dengan 18 juta rupiah. Jadi kesimpulan dari materi penyusutan adalah biaya penyusutan adalah pencatatan nilai aset tetap perusahaan dalam periode tertentunya berkurang nilainya seiring berjalannya waktu karena pemakaian keuangan dan faktor lainnya. Mungkin cukup sekian materi penyusutan yang bisa aku sampaikan. Semoga bisa dimengerti dari awal, dari pengertian penyusutan, rumus-rumus penyusutan, metode penyusutan, dan contoh soal yang aku berikan. Semoga bisa dipahami dan bisa dimengerti. Cukup sekian, dan untuk jika kalian ingin melihat materi-materi yang akan disampaikan aku selanjutnya, bisa di subscribe dan di like videonya.